Assalamualaikum. Nah, ini mau berangkat ke sholat Jumat. Kita mau sholat Jumat di mana? Nah, mari ikuti bersama. Terima kasih. Jadi kunci deh kan? Ini orang namanya aku. Nanti mau ikut ke sana. Oh, bentar. Ya, takut. Allah duduk di tengah. Kamu turun. Apa tuh? Mulai salah. Oke. Berdua naik perahu. Orang dah ajan dah tuh. Kita mau kemana? Ke Masjid Keraton. Masjid Keraton. Boleh buka maskernya. Abang kesinilah, tak dengar Bapak. Ini ada apa? Kapal Bandung nyebutnya. Nyebutnya kapal Bandung. Nah, ini alat transportasi untuk ke itu Hulu, Sintang, Kapuas Hulu dan sebagainya. Nah, ternyata sampai sekarang masih ada nih. Karena pada waktu dulu transportasi darat tuh jalannya belum bagus. Nah, jadi inilah dia. Nah, itu kira-kira lokasi masjid yang kita tuju. Oh, ada kapal polisi. Nah, Assalamualaikum. Insya Allah walaupun ini agak terlambat, udah kedengaran azan. Mudah-mudahan azannya kan 2 kali. Kita menuju ke arah Masjid Keraton Pontianak. Nah, ini masjid bersejarah. Seperti kata Pak Manera, kita akan berkunjung ke masjid ini. Beberapa minggu yang lalu kita ke Mujahidin. Sekarang kita ke sana. Mudah-mudahan berhasil, doakan. Karena ini memang melewati naik perahu, parkir di Bank BNI Pusat, terus kita naik perahu ke arah sini. Nanti pulangnya juga minta jemput pakai perahu untuk balik lagi ke tempat kita parkir mobil. Terima kasih. Itu perahu wisata. Dulu sebelum COVID ini paling banyak nih perahu ini sebagai restoran terapung. Restoran terapung, mereka bisa berangkat dari arah depan Korem itu, depan PM sekarang, atau bisa juga dari sini. Nah, di sini tempat mereka parkir. Sangat banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. Mudah-mudahan usaha ini akan maju kembali setelah wabah COVID ini berlalu ya. Nanti kita merapatnya di dermaga masjid. Sekalian juga dermaga keraton. Nah, ini alhamdulillah kondisi air juga pas dengan anak tangga, jadi tidak terlalu repot. Jadi lumayan ombak tidak terlalu surut.
azan yang kedua. Pengantar imam naik ke mimbar. Jangan ngomong. Akan membatalkan. Oh cantik, udah ada pagar. Ya Allah, talinya gelap rupanya. Entah, diputar lagi. Tunggu apa? Mau dimasuk. Dah apa? Nanti kan dulu, Pak. Khusus kaum pria adalah memakmurkan, meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang ada di permukaan bumi ini. Di dalam kitab Taurat dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna buyuti fil ardi al-masajid faman tawadda'a wa ahsana wudu'ahu thumma zarani fi baiti akramtuhu fahaqqal al-basur karamat az-zair." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rumah-rumahku di permukaan bumi ini adalah masjid-masjid. Maka barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dan dia mengunjungi Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid, akramtu, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memuliakannya karena sudah menjadi hak orang yang mengunjungi untuk mendapatkan kemuliaan orang yang dikunjungi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini setiap orang akan senang dan bahagia serta bangga jika diundang, dijamu, dimuliakan di istana negara. Ia akan mengingat dan mengenangnya setiap hari, bahkan dia akan menceritakan hal tersebut kepada orang-orang yang mereka kenal. Tapi adakah hari ini orang-orang yang senang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bangga ketika diundang, dijamu dan dimuliakan oleh Zat yang Maha Agung serta Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya sekali dan bukan hanya sehari, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengundang kita sehari 5 kali untuk melaksanakan ibadah sholat fardu. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, siapakah yang lebih baik dalam menjamu? Siapakah yang lebih baik dalam mengagungkan? Siapakah yang lebih baik dalam memuliakan tamunya melainkan Allah Subhanahu wa taala? Lantas, mengapa hari ini kita tidak senang? Kita tidak bahagia? Kita tidak bangga untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di rumah-rumah Allah? Tidak lain dan tidak bukan
Oleh karena itu hadirin sedang dimanja dirahmati oleh Allah, mari kita lebih semangat lagi, kita lebih bergairah lagi untuk menghadiri, menyemarakan undangan-undangan Allah Subhanahu wa taala yang agung dan maha mulia, yaitu sholat 5 waktu di masjid. Meramaikan masjid-masjid dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan ibadah, baik sholat fardu ataupun sholat Jumat, baca Quran, kajian dan lain-lainnya. Maka masjid harus memiliki program-program yang dapat memakmurkan masjid-masjidnya. Jangan sampai kita hanya membangun dan menghiasi rumah-rumah Allah, membangun menghiasi masjid-masjid Allah dengan ornamen-ornamen yang indah, tetapi setelah itu kita biarkan sepi begitu saja seperti kuburan, atau hanya dijadikan simbol yang hanya ramai pada hari Jumat dan hari raya saja. Memakmurkan masjid selain membersihkan dari kotoran-kotoran yang tampak, juga harus membersihkan diri kita daripada kotoran-kotoran mulut kita, kotoran-kotoran keyakinan kita, serta kotoran-kotoran perbuatan kita. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala memuji secara langsung orang-orang yang gemar memakmurkan rumah-rumahnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan, yang meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, mereka itulah orang-orang yang percaya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Mereka itulah orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mereka itulah orang-orang yang tidak takut dengan siapapun melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, memuji, bersaksi terhadap orang yang mau memakmurkan masjidnya. Beliau berkata kepada sahabatnya, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadi al-masjid fashhadu lahu bil iman." Rasul mengatakan, wahai sahabatku, wahai umatku, jikalau kalian melihat seseorang mondar-mandir ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah dia itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau memakmurkan masjid, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkan orang yang mau memakmurkan masjid itu menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Ahad, sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama
Sebagai penutup, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana dzikul insan." Sesungguhnya syaitan itu adalah serigalanya manusia. Kadzabil ghanami ya'khushat aqasiya an-nahiyah. Sesungguhnya serigala itu hanya menangkap anak-anak kambing atau kambing-kambing yang terlepas dari kelompoknya. Fa iyyakum wasy'ab, maka janganlah kalian berpecah belah. Wa 'alaikum bil jamaah, hendaknya kalian bersatu. Wal ammata wal masjid, dan berpegang teguhlah kepada masjid serta khalayak ramai. Jangan memisahkan diri karena kita akan dikuasai oleh syaitan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik, memberikan kita petunjuk untuk bisa senantiasa meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat fardu berjamaah di rumah-rumah Allah, bukan di rumahnya masing-masing, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyelamatkan kita daripada bala bencana musibah seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Boleh jadi bala bencana musibah yang Allah timpakan saat sekarang ini karena kelalaian kita daripada menghadiri undangan-undangan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
barusan selesai sholat Jumat, tadi juga ada sholat jenazah. Kita masuk dulu agak sepi karena kita coba mendokumentasikan ini hasil rehabnya udah jauh lebih bagus dari terakhir kali kesini beberapa bulan atau mungkin ada setahun yang lalu. Ini udah banyak perubahan. Fikri dengan Fahmi mau nyoba meluk tiang. Nggak ketemu. Mana Fahmi? Coba ketemu nggak? Sambung berdua baru ketemu. Ini ada berapa nih tiangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiang semuanya. Luar biasa. Bagus. Masih modelnya model kipas. Ada AC juga. Mitsubishi. AC tetap ada di pojok karena dia kan jendelanya besar-besar nih. Jadi sebenarnya secara ini dia jauh lebih bagus. Harus benar. Nah ini ada yang tertulis kan, Masjid apa itu, Sultan ya, Sultan Syarif bentuk sedikit, buka masker tuh Abdul Rahman. kan? Terus bawahnya Pontianak. Oh, jadi ada Arab Melayunya di atas, di bawahnya bisa baca tuh Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman Pontianak. Mana masjidnya itu dia. Itu tulisannya apa juga? Masjid Jami Masjid Jami Sultan Syarif Abdul Rahman. Sultan Syarif Abdul Rahman. Itu kalau dilihat dekat-dekat. Sebentar ya, kita ubah kamera dulu. Nah ini dulu rumah-rumah di Pontianak semuanya pakai model atap sirap. Ini atap sirap. Jadi benar-benar papan. Jadi bukan lagi sirap yang biasa. Jadi dari sebelah mana nih? Sisi kiri kan? Ini dia. Coba dek, situ dek, tiang bendera. Ini baru tiang kapal yang kata Fikri itu. Tiang kapalnya nih. Kuat kameranya bergerak. Nah ini dia. Sekarang dijadikan tiang bendera. Berapa tingginya nih? Itu ada disambung ya? Disambung dia memang kan. Bawahnya baru atas. Itu tempat untuk ngelihatnya tuh ya kan? Kalau manjat kan? Melihat bajak laut. Jadi suasananya memang udah benar-benar bagus ya. Pagarnya sudah ini semua. Sekarang kita mau balik ke dermaga. Kita mau balik ke dermaga sambil nunggu perahu yang menjemput. Ini enak benar kalau tadi bawa bekal ya. Duduk-duduk. Benar-benar bagus ini penataannya nih, benar-benar jadi seperti waterfront ya, kayak di Kucing lah, waterfront seperti di Kucing. Ini kendaraan bisa parkir sangat baik. Nah ini gambar masjidnya. Mantap. Satu lagi.
pakai topi tadi. Mana ada pakai topi tadi? Iya dulu. Nah, rekam bang, papa mau nolong adik. Hati-hati, Abang jangan itu dulu. jangan sampai jatuh. Ya, kita meninggalkan masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada umur sehat bisa sampai lagi ke Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Oh, ada kapal apa tuh? Kapal tarik kapal. Oh, kapal tarik kapal. Kapal tarik tongkang. Ah, gunung. Besok Transportasi air. gunung. Oh, ini kalau dia timbul gini kosong. Dia biasa bawa ini Pasir. boksit. Bisa juga pasir. Tergantung. Ah, boksit. Kakak lihat kan? Tapi kayaknya kan sekarang udah nggak boleh. Karya bersama. Besar, ini berapa ton dia bisa bawa. Kalau dia penuh tuh tinggal rata-rata air ya tingginya. Wah. Oh. Tembak aku muteran. Tiga. Nah, abang mau selfie lah. Lampungnya pasti seberang tuh. Ini sarana transportasi angkutan air yang ke daerah pedalaman dari Kalimantan Barat. Ada yang modelnya motor air, ini yang di depan ini modelnya motor air. Tapi yang legendaris ini dari zaman dulu, nggak tahu dari mana asal usulnya, nyebutnya ini kapal Bandung. Nah, ini dah kayak rumah terapung. Nah, mereka naik membawa bahan pangan, barang-barang pasar dari kota Pontianak ke daerah hulu, lalu dari hulu membawa hasil-hasil pertanian. Nah, kalau yang panjang ini angkutan penumpang. Angkutan penumpang yang panjang ini. Nah, kalau itu tadi barang. Nah, kalau yang ini jadi barang juga di bawahnya bisa bawa penumpang. Nah, itu kan tengok dus Indomie. Nah, mereka belanja di pasar ini. Ini pasar Kapuas Indah dulu nyebutnya. Ini dulu paling terkenal pasar yang ada di Pontianak ini. Nah, ini cantik sekali ya dermaganya. Mudah-mudahan nanti kalau suasana udah kembali normal, ini udah macam waterfront di Kucing lah paling tidak. Jadi salah satu objek wisata sore hari atau pagi hari juga, sekalian jalan pagi, olahraga pinggir sungai. Nah, ini kita udah mau mendarat. Nah, kita kembali sampai di tempat kita tadi naik, di dermaga, di dermaga pelampung itu, pelampung di depan. Nah, yaitu dermaga tempat kita parkir mobil, kita parkir numpang di Bank BNI. Oke, terima kasih. Ini pun udah dibetulkan. Cerdik. Mau kemana? Awas. Bukan berarti ndak ini nih. Kalau ke pinggir-pinggir, bang, jangan ditolak dia, bang. Ndak, takut dia tersenggol. Masih ke laut juga nih jatuhnya.